Gus Dur, Kaisan ada penelpon di studio atas yang akan diangkat oleh Bu. Ya, silakan Bu. Halo Guntur, ini ada penelpon dari Bapak Raja Bonar di Jakarta. Ya, silakan. Jadi silakan saja. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Gus Dur. Assalamualaikum Gus Dur. Ya, silakan. Dan yang ada di Tempo ya. Saya melihat terorisme itu sudah merupakan suatu komunikasi sekarang. Jadi seharusnya sudah dimasukkan di bidang ilmu komunikasi. Karena adanya suatu perbedaan pendapat. Lalu yang satu menekan yang satu lagi, dan tadi dibilang Gus Dur juga mengatakan menggunakan kekerasan, nah maka timbullah itu terorisme. Cuma memang persoalannya kalau tidak dengan kekerasan itu tidak akan selesai, Gus Dur. Jadi memang satu sisi harus menggunakan teror itu begitu. Cuman ada persoalan, tadi saya nggak setuju dengan Gus Dur mengatakan bahwa dia tetap Muslim. Oke, tapi saya kira ada yang namanya gibarah atau apa gitu, kebalikan dari, jadi artinya kalau suatu desa atau suatu kota itu tenang, lalu itu ada orang Muslim yang membuat kacau balau, itu halal darahnya. Nah, jadi saya mau menekankan bahwa halal darahnya bagi Muslim yang lain untuk membunuh Muslim itu, nah itu bagaimana? Yang kedua, perbedaan, misalnya saya mau menggambarkan perbedaan yang tidak bisa diinikan sehingga terjadi betul-betul teror. Umpama sekarang saya ingin membuat komik, tidak boleh kan menginikan Nabi Muhammad di dalam komik saya. Kenapa? Saya kan tanya, loh kenapa? Itu kan sebagainya, perbedaan pendapat akhirnya menekan satu dan lain, akhirnya kena timbul teror dan sebagainya. Baik, terima kasih Pak Raja Bonar. Ya, terima kasih. Dan Guntur, ini ada beberapa SMS yang masuk, jadi kita sebelum menuju ke Gus Dur, kita bacakan dulu sedikit SMS-nya. Ini ada dari Pak Erwin di Pasar Minggu. Makin besar ketimpangan antara kecerdasan intelektual dengan kecerdasan emosional dan spiritual, ini makin besar pula potensi untuk melakukan perbuatan teror. Minta tanggapan juga dari Gus Dur rupanya. Dan ada lagi ini dari Seto di Kelapa Gading. Gus, bisakah aktor illegal logging, pengemplang BLBI dan koruptor itu dikategorikan sebagai teroris? Silakan. Yang pertama tadi apa? Tentang media dan terorisme. Media dan terorisme. Jadi begini, kita menentang tindakan mereka, tapi bukan merekanya yang kita tentang. Jadi umpamanya saja saya seperti Abu Bakar Basir. Itu dia udah dihukum, ya sudah saja lah, silakan. Tapi nanti kalau dia bikin lagi, tangkap lagi gitu loh. Ya harus begitu, gitu, jangan bodoh-bodoh amat. Nah itu kita harus begitu. Jadi kita kan tahu ini ngajak teroris apa teror apa enggak, ya, tahu. Yang kedua tentang illegal logging, pengemplang BLBI. Illegal logging, pengemplang BLBI. Teroris nggak nih? Itu ya, jangan kata yang begituan. Sekarang seorang bangkir, tukang nipu orang, kalau mau nipu itu puji Tuhan, waduh, kayak pendeta aja dia. Lah itulah pengusaha terkemuka kita, 2 orang begitu. Ya, jadi memang itu terjadi. Mau apa? Ya, biarin aja, biar tahu kualitasnya dia. Ya, pakai bicara agama, istilah agama, tahu-tahu bertindak kayak begitu. Apalagi orang BLBI yang jelas salah, itu melanggar undang-undang. Ya, dan sebagainya. Mengkafirkan tadi. Apa? Mengkafirkan sesama orang Islam. Loh, enggak, ya dia nggak bisa dikafirkan, nggak ada. Dia masih percaya Tuhan, ya udah. Ya. Memang tugas, tapi kita harus berani mengambil tindakan terhadap orang-orang yang mengaku beragama Islam. Seperti di Masjid Lal, Masjid Merah di Pakistan, tembak, udah. Jarak intelektual orang makin pinter, disitulah akan menjadi teroris itu. Ya enggak juga dong. Pinter dalam soal apa? Emosionalnya yang tidak bertambah, Gus, maksudnya tuh, Gus. Rendah. Dalam hal apa? Kalau orang memang dasarnya teroris, biar goblok juga apalagi tambah. Dasar yang ngeres terus gitu. Tetap setia bersama Acara Kongko bareng Gus Dur.